ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Karena tanpa adanya kenikmatan, tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa bertemu bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka mengkaji ilmu agama. Semuanya kenikmatan yang ada pada kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi kesehatan kita, waktu luang kita untuk mempelajari ilmu agama ini. Semoga ini di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang Allah anugerahkan kepada kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara kematian adalah perkara yang pasti mendatangi seorang manusia. Dan fitrah manusia, mereka akan berusaha lari dari kematian. Manusia tidak ingin ruhnya dicabut. Manusia tidak ingin meninggalkan dunia yang fana ini. Tetapi betapapun manusia lari dari kematian, maka pada saatnya kematian akan mendatangi juga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, innal mauta alladzi tafirruna minhu. Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum. Pada saatnya kematian akan datang kepada kalian. Pada saatnya kematian akan menghampiri kalian juga. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan
kepada Allah, zat yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang tampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan Allah beritahukan terhadap apa yang telah kalian kerjakan selama di dunia ini. Perkara kehidupan setelah kematian bagi sebagian kaum muslimin adalah perkara yang misterius, perkara yang masih samar, perkara yang masih belum jelas. Padahal nas-nas dari yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim maupun dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW sangat tegas. Dan pada saatnya kita juga akan melalui fase-fase ini. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba mempelajari bersama bagaimanakah fase kehidupan setelah datangnya kematian. Yang pertama, ketika kematian telah mendatangi seorang, ketika jenazah telah dimasukkan di liang lahatnya, maka seorang akan mengalami fitnatul qabr. Seorang akan mengalami fitnah kubur. Yang dimaksud dengan fitnatul qabri, yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat munkar dan nakir kepada seorang jenazah tentang siapa Rabb, apa agama, dan siapa nabinya. Dan pertanyaan ini, fitnatul qabri ini, mengenai seluruh mukallaf, seluruh orang-orang yang baligh dan berakal, baik dia umat Nabi Muhammad SAW atau umat sebelumnya, baik dia laki-laki maupun wanita, bahkan baik dia seorang mukmin atau seorang yang kafir, semua akan terkena fitnatul qabri. Dan seorang yang berhasil menjawab fitnatul qabri, yang berhasil melewati fitnah kubur, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qubirul mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani." Apabila seorang jenazah telah dikuburkan, maka dia akan didatangi oleh dua orang malaikat yang berwarna hitam kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihima al-munkaru wal akharu nakir. Salah satu disebut sebagai malaikat munkar dan satunya disebut dengan malaikat nakir. Nama malaikat yang akan menanyai jenazah tersebut. Fayaqulani, maka dua orang malaikat itu akan bertanya kepada jenazah, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli?" Apa yang engkau ketahui tentang laki-laki ini? Yang dimaksud dengan laki-laki ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya tentang siapa nabi ini. Fayaqulu ma kana yaqulu huwa Abdullah wa rasuluh. Maka dia mengatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan hamba-Nya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka mendengar jawaban ini, malaikat munkar dan nakir menjawab, "Fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza." Kata malaikat itu mengatakan, "Kami tahu bahwa engkau akan memberikan jawaban ini." Jadi jawaban ini adalah jawaban dari orang-orang yang beriman, dan mereka tahu karena malaikat ini menanyai semua jenazah yang masuk di alam barzah. Kemudian kata malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'in." Kemudian kuburnya itu diluaskan 70 kali 70 hasta. "Tsumma yunawwaru lahu fi." Kemudian kuburnya diterangi dengan cahaya. "Tsumma yuqalu lahu nam." Kemudian malaikat mengatakan, "Tidurlah engkau." Ini fase ketika selesai menjawab fitnah kubur, maka diperintahkan untuk tidur.
Fayaqulu arji ila ahli fa'ukhbiruhum. Wahai malaikat, kembalikan saya kepada keluargaku agar saya bisa memberitahukan kepada mereka. Fayaqulani nam kanaumatil arus. Malaikat mengatakan, tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Disebutkan oleh Nabi SAW atau disebutkan dalam hadis ini, seorang yang mendapatkan nikmat kubur itu seperti pengantin baru, karena nikmat yang dirasakan oleh anak Adam yang paling puncak di dunia ini adalah kenikmatan pengantin baru. Artinya kenikmatan-kenikmatan yang lain, nikmat dinaikkan pangkatnya atau mendapatkan harta, berbeda dengan kenikmatan seorang memasuki malam pengantin barunya. Dan itu yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berhasil melewati fitnatul qabr. Adapun orang-orang yang gagal ketika ditanya siapa rohmu, siapa nabimu, dan apa agamamu, dan dia tidak bisa menjawabnya, maka kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, akan disempitkan kuburannya sehingga tulang rusuknya saling bertemu. Kemudian datanglah seorang yang buta, yang tuli, yang dia memegang palu godam. Ya, kata Nabi SAW, seandainya palu ini digunakan untuk memukul gunung, niscaya akan hancur berkeping-keping. Dan ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, maka dipukullah orang ini sehingga hancurlah dia dan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti semula. Maka dia akan berteriak sekuat-kuatnya dan teriakannya didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Jadi seorang yang berhasil menjawab fitnah kubur akan mendapatkan nikmat kubur, dan yang gagal akan mendapatkan siksa kubur. Kapan nikmat dan siksa kubur ini berakhir? Nikmat dan siksa kubur ini akan berakhir sampai datangnya hari kebangkitan. Dan hari kebangkitan itu terjadi setelah terjadinya tiupan sangkakala yang pertama. Malaikat Israfil, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Sangkakala adalah sebuah tandu besar, seperti tandu itu yang besar yang akan ditiupkan oleh malaikat Israfil 2 kali. Dan malaikat Israfil ini adalah salah satu dari malaikat yang mikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari kiamat pemikul arsy Allah berjumlah 8 orang. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah. Israfil ini disebutkan oleh Nabi SAW, jarak antara cuping telinga dan pundaknya adalah perjalanan 700 tahun. Malaikat yang sangat besar. Pertama dia akan meniupkan tiupan yang pertama yang akan menghancurkan seluruh jagat raya ini. Kemudian dilakukan tiupan yang kedua, yaitu tiupan kebangkitan. Maka manusia akan bangkit dari tempat kuburnya, dari tempat meninggalnya, seperti tumbuhnya biji di musim hujan. Jadi ketika manusia itu semuanya mati, maka ditiupkan sangkakala yang tiupan yang kedua, maka manusia akan bangkit seperti biji yang terkena siraman air hujan. Dan masalah hari kebangkitan ini adalah sesuatu yang hak, yang wajib kita yakini meskipun orang-orang kufar mereka mengingkarinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahwasannya mereka tidak akan dibangkitkan. Ketika mereka telah meninggal dunia maka tidak ada hari kebangkitan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakanlah bahwa hari kebangkitan itu benar-benar ada, dan demi Rabbku latub'atsunna adalah mutaukid di sana. Sungguh kalian akan dibangkitkan, tsumma tunabba'una bima amiltum, dan sungguh kalian akan diberitahukan terhadap apa yang pernah kalian lakukan di dunia ini. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dibangkitkan, maka mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dihitan. Ini kondisi kita nanti saat dibangkitkan dari alam kubur kita.
maka kondisi kita tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak dihitan. Hal ini sebagaimana keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurlan. Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan, akan dikumpulkan dalam kondisi hufatan, dalam kondisi tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, ghurlan dan tidak dihitan. Summa qara'a, kemudian Nabi baca firman Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan yang pertama dulu. Manusia diciptakan dalam kondisi tidak berpakaian, tidak dihitan dan tidak punya alas kaki. Nu'idu wa'dan 'alaina, maka kami akan mengulanginya lagi. Inna kunna fa'ilin, dan sesungguhnya kami akan benar-benar melaksanakannya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa awwalu man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim, dan manusia yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setelah bangkit, maka manusia akan menuju kepada mahsyar, yaitu pada yaumul hasyar, pada hari berkumpulnya seluruh makhluk, dari mulai Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai manusia yang terlahir menjelang hari kiamat. Semua berkumpul di tempat yang sangat luas itu, di padang mahsyar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul innal awwalina wal akhirin." Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang akhir nanti pada hari kiamat, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Sungguh mereka akan dikumpulkan pada tempat dan waktu yang dikenal. Mereka paham dan mereka akan berbondong-bondong menuju mahsyar, menuju tempat berkumpulnya seluruh makhluk. Ketika manusia telah berkumpul di mahsyar, jadi sekali lagi akan kita lalui setelah kematian kita nanti, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari sedekat 1 mil. Seandainya hukum yang berlaku adalah hukum dunia, maka waktu itu tidak akan ada makhluk yang hidup, karena semua makhluk akan terbakar dengan panasnya matahari. Tetapi ini adalah kehidupan akhirat, kehidupan yang berbeda dengan kehidupan ketika di dunia ini. Maka karena dekatnya matahari saat itu, manusia banyak ditenggelamkan dengan keringatnya, dan ini tergantung dari amalannya. Rata-rata kehidupan setelah kematian ini mulai amalan yang berlaku. Makanya semoga dengan pembahasan semacam ini akan motivasi kita untuk menyiapkan hari-hari itu, hari yang mana kita pasti akan mengalaminya. Ketika matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 mil, ada manusia yang keringatnya sampai mata kakinya karena saking panasnya. Ada manusia yang keringatnya sampai di pinggangnya, ada yang sampai di pundaknya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan semua tergantung dengan amalannya masing-masing. Maka kita bisa bayangkan betapa terik dan hausnya waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum. Pertolongan yang bersifat khusus yaitu dengan diberikan naungan, yaitu naungan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 7 golongan, diantaranya adalah seorang pemuda yang mereka hatinya terikat dengan maksud Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Ada dalam hadis. Ada naungan yang bersifat umum, atau ada pertolongan yang bersifat umum, yaitu Allah Subhanahu wa taala datangkan haud, telaga, agar manusia bisa meminum air darinya. Di antaranya adalah telaga Al-Kautsar yang milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Nabi tentang telaga, dan ini sebagai pertolongan. Ketika seorang haus waktu itu di mahsyar, maka ada telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telaga Nabi ini panjang dan lebarnya seluas
selama perjalanan 1 bulan. Jadi bentuknya itu persegi, bukan persegi panjang, bujur sangka. Kemudian warnanya lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis dari madu. Gayungnya seindah dan sebanyak bintang-bintang di langit. Barang siapa yang minum air ini maka tidak akan haus selama-lamanya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, haudi masiratu syahrin, telagaku adalah perjalanan 1 bulan. Ma'u abyadu minal laban, airnya lebih putih dari susu. Warihuhu atyabu minal miski, aromanya lebih harum dari minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis samai, gayung-gayungnya seperti bintang-bintang di langit. Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud kanujumis sama seperti bintang-bintang di langit dalam 2 hal. Yang pertama, seperti banyaknya bintang-bintang di langit, artinya jangan khawatir tidak mendapatkan gayung. Kemudian yang kedua adalah keindahannya seperti indahnya bintang-bintang di langit, gemerlapan, sangat indah. Man syariba minha, barang siapa yang minum darinya, fala yatmau abadan, niscaya dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan karena kondisi waktu itu adalah kondisi yang berat, kondisi yang sangat panas, maka kita akan memperebutkan telaga Nabi itu seperti onta yang 4 hari tidak mendapatkan minum. Jadi sangat kehausan sekali. Disebutkan oleh Nabi SAW, la yazdahimanna hadhil ummata 'alal haudi izdihama ibilin waradat li khamsin. Kata Nabi SAW, manusia umat ini akan berdesak-desakan di telagaku seperti berdesak-desakannya onta yang dikeluarkan pada hari yang kelima. Artinya onta itu 4 hari tidak boleh minum. Setelah 4 hari dia tidak minum, kemudian hari yang kelima dibuka kandangnya. Dan mereka ketika dibuka kandang akan berebut tempat minum itu saking hausnya. Itu gambaran kita ketika mendatangi telaga Nabi SAW. Selain Nabi SAW, umat-umat yang lain atau nabi-nabi yang lain juga memiliki telaga. Makanya kita katakan ini pertolongan yang umum bagi umat manusia. Artinya orang-orang yang bertauhid, baik dari kalangan umat Muhammad SAW maupun umat-umat yang lain. Karena setiap nabi ini memiliki telaga. Tetapi telaga yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia dan yang paling banyak pengunjungnya adalah telaga Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan untuk minum telaga Nabi SAW. Kata Nabi SAW, inna likulli nabiyyin hawdan, sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsar waridatan, dan setiap nabi akan berbangga-bangga siapa yang paling banyak pengunjungnya. Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridatan, dan aku berharap, kata Nabi, aku adalah orang yang paling banyak dikunjungi telaga. Ada beberapa orang yang tidak bisa minum telaga Nabi SAW. Ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang murtad, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya. Kemudian orang-orang yang berbuat bid'ah yang mukaffir, bid'ah di dalam masalah keyakinan atau bid'ah dalam masalah usul. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang munafik. Ini 3 golongan yang terlarang dari telaga Nabi SAW. Dalam kondisi yang sangat panas itu, maka manusia mendatangi para nabi untuk meminta agar para nabi tersebut disegerakan, meminta kepada Allah agar disegerakan perhitungan amal. Jadi ini masih berkumpul di mahsyar, belum diapa-apakan dengan kondisi yang sangat panas. Maka datanglah manusia kepada Nabi Adam alaihissalam, kepada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan semuanya tidak bisa menyegerakan perhitungan amal. Lalu datanglah mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW
kemudian beliau bersujud di bawah arsy, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan izin agar ditegakkan perhitungan amal. Dan ini yang disebut dengan istilah syafaatul uzma. Syafaat yang meminta agar manusia diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah mereka mengatakan, seandainya kita masuk surga maka segera masukkan kami ke surga. Dan seandainya ada orang yang masuk neraka, segera masukkan ke dalam neraka. Jadi jangan diletakkan dalam mahsyar yang sangat panas itu. Ini menunjukkan beratnya pada mahsyar, beratnya kondisi ketika berkumpul di mahsyar waktu itu. Lalu ketika perhitungan dimulai, maka manusia akan mendapatkan kitab catatan amalnya ketika di dunia. Dan tidak hanya satu, ada beberapa sijilat, beberapa catatan amal, karena banyak. Bahkan disebutkan dalam hadis bitaqah, itu ada orang yang punya 99 catatan amal, yang menunjukkan bahwa semua amalan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia di dalam menerima kitab catatan amal ada 3 caranya. Yang pertama, ada yang menerima dengan tangan kanan, dan ini pertanda dia merupakan ahli surga. Ada orang yang menerima dengan tangan kirinya, dan ada orang yang menerima dari belakang punggungnya. 2 ini adalah pertanda bahwasanya dia akan menghuni neraka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Maka dia mengatakan, ambillah, bacalah kitabku ini. Artinya dia bangga dengan kitab yang diberikan kepadanya. Kemudian orang-orang kufar, mereka mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang-orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya aku tidak diberikan kitabku ini. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah di belakang punggung atau dari balik punggungnya. Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u thubura. Mereka mengatakan, betapa celakanya aku ini. Wa yasla sa'ira, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Disebutkan dalam hadis, akan tapi hadis ini dimakan oleh para ulama ahli hadis, di antara tempat-tempat yang seorang tidak bisa tenang ini, di antaranya adalah ketika ditebarkannya kitab catatan amal, maka manusia tidak akan pernah tenang kecuali dia tahu apakah dia menerima kitab itu dari tangan kanan atau tangan kiri. Ketakutan, meskipun sekali lagi di sini dilemahkan oleh sebagian ulama ahli hadis, menunjukkan bahwa itu adalah saat-saat yang menegangkan bagi manusia. Kemudian setelah manusia menerima kitab catatan amal mereka, maka Allah mendatangkan mizan, Allah mendatangkan timbangan. Dan timbangan yang ada pada hari kiamat ini cuma satu. Pendapat yang rajih dalam masa ini bahwa mizan pada hari kiamat hanya satu, tetapi yang ditimbang itu banyak, ada 3. Yang pertama yang akan ditimbang, dan timbangan itu memiliki 2 daun timbangan. Ada 2 daunnya ini. Yang pertama yang akan ditimbang adalah al-amal, amalan kita. Sebagaimana Nabi menyatakan, azqalu syai'un fil mizani al-khuluqul hasan. Seberat-berat sesuatu yang ditimbang atau sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan amal adalah al-khuluqul hasan, adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak ini amalan, dan ini akan ditimbang pada hari kiamat nanti di mizan. Dan ini mengingatkan juga pada kita bahwa ketika kita mengenal manhaj yang benar ini, kita harus memperhatikan masalah akhlak. Karena akhlak ini ternyata amalan yang bisa memberatkan amalan timbangan kebaikan kita. Kemudian yang kedua yang ditimbang adalah al-amil, adalah orang yang beramal. Kita nanti akan naik di timbangan itu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, innahu la ya'tir rajulul adhimus saminu. Sesungguhnya akan didatangkan seorang laki-laki yang besar dan gemuk,
Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Tetapi timbangan orang yang besar dan gemuk ini tidak sampai mengalahkan timbangan satu sayap nyamuk. Ini menunjukkan bahwa pelakunya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala iqra'u in syi'tum, kemudian mengatakan bacalah jika kalian mau, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak akan mengadakan perhitungan amal bagi mereka pada hari kiamat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang akan ditimbang adalah suhuful amal, kitab catatan amal kita. Jadi yang pertama yang ditimbang adalah siapa? Amalan. Yang kedua siapa? Orang yang beramal, itu kita. Dan yang ketiga yang ditimbang kitab catatan amal kita. Sebagaimana dalam hadis di tokoh, ya, saya tidak bawakan di sini karena terlalu panjang, disebutkan fatudha asijillat, dan diletakkan kitab lembaran-lembaran catatan amalan dia fi kafatin, dalam satu daun timbangan, wal bitaqatu fi kafatin, dan bitaqah yaitu kartu la ilaha illallah dalam satu timbangan yang lain. Ini menunjukkan bahwa yang ditimbang itu ada tiga. Makanya lafaz-lafaz mizan itu terkadang Allah sebutkan dalam bentuk tunggal yang menyebutkan memang jumlahnya hanya satu, dan terkadang disebut dalam bentuk jamak mawazin karena yang ditimbang itu ada tiga. Amalan orang yang beramal dan kitab catatan amal kita. Setelah seorang melewati fase mizan, maka dia akan berjalan menuju sirat, menuju jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Di depan ada sorga, sorga dengan berbagai kenikmatannya, di bawah ada neraka jahanam, dan semua akan melewatinya. Sirat ini lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari sehelai rambut. Seorang yang pertama kali melewati sirat adalah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad nanti akan mengetuk pintu surga. Kemudian umat yang pertama kali melewati sirat adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, wa yudrabus siratu baina dhahri jahannam, dan dibentangkan sirat di atas neraka jahanam. Fa akunu ana wa ummati awwalu min yujayyiziha, dan dijadikan aku dan umatku adalah orang yang pertama kali melaluinya. Wala yatakallamu yawma idzin illa rusul, dan tidak ada yang berani berbicara pada saat itu, saat melewati sirat yang menggelincirkan itu, kecuali para rasul. Wa da'war rusul yawma idzin, dan doa yang dipanjatkan oleh para rasul pada hari itu, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Wa fi jahannam kalali, dan di jahanam itu ada kalali, ada pengait-pengaitnya. Mithlu syauqis sa'dan, seperti duri pohon sa'dan. Kemudian dia bertanya, hal ra'aitum sa'dan, apakah kalian tahu pohon sa'dan? Qalu na'am, para sahabat mengatakan kami tahu ya Rasulullah. Qala fa inna mithlu syauqi sa'dan ghaira annahu la ya'lamu ma qadra admuha illallah. Bentuknya seperti pengait duri pohon sa'dan, tetapi besarnya itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tempatnya licin, di bawahnya ada neraka yang menyala-nyala, ditambah lagi di kiri kanannya atau dalam jahanam itu keluar kalali, pengait-pengait itu. Maka manusia yang mengalami atau yang melewati sirat ada tiga. Ada manusia yang lewat dengan selamat, ada manusia yang terkoyak tapi selamat, dan ada manusia yang terkoyak dan jatuh ke dalam jahanam. Waliyadzubillah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, fayamurul mu'minuna katarfil ayn, maka lewatlah orang-orang yang beriman seperti kejapan mata. Wakal barki, ada yang seperti kilatan. Wakarrih,
ada yang seperti angin, wa kattair, ada yang seperti burung, wa ka'ajawidil khair, ada yang seperti kuda yang sedang berlari, wa rukab, ada yang seperti pengendara, fanajal muslimin, ada muslim yang selamat, wa mahdusu mursalin, ada yang terkoyak tapi selamat, wa mahdusu fi nari jahannam, ada yang terkoyak dan jatuh ke dalam neraka jahannam. Ada dulu kan? Baik, jadi berhenti sampai istirahat ya. Insyaallah setelah ini kita lanjutkan tentang surga dan neraka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Selesai. Agak mundur sedikit. Agak mundur sedikit apa sholat dulu? Sudah lanjut belum, Pak? Belum. 16. Silakan, Pak selesaikan. 7:16. Ya, udah. Mundur aja nggak apa-apa. Karena kalau kenapa lewat selesai. Baik, kita teruskan lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Setelah melewati fase sirat yang kita mohon kepada Allah keselamatan waktu itu, maka manusia akan melewati fase terakhir dalam perjalanan kehidupannya, yaitu apakah dia masuk ke dalam neraka atau selamat sampai ke surga. Neraka adalah tempat yang penuh dengan penyiksaan. Adapun surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Satu kali celupan di dalam surga akan melupakan semua derita dan kepedihan kita ketika di dunia. Sebaliknya, satu kali celupan di dalam neraka akan melupakan dan menjadikan kita tidak ingat kepada semua kebahagiaan ketika kita di dunia. Disebutkan oleh Nabi SAW, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumil qiyamah. Akan didatangkan seorang yang paling beruntung di dunia ini, tetapi dia termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Orang yang disebutkan di awal hadis ini mungkin adalah orang yang paling kaya di dunianya. Mungkin dia adalah orang yang tinggi status sosialnya di masyarakat, atau mungkin dia adalah orang yang memiliki keistimewaan di atas semua manusia. Bahkan mungkin dia tidak pernah mendapatkan ujian dan musibah. Akan tetapi kata Nabi SAW, fayasbu fi jahannam sibghatan. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam jahannam satu kali celupan. Thumma yuqalu lahu. Kemudian ditanya orang ini, ya bani Adam, hal ra'aita khairan qad? Wahai anak Adam, apakah engkau melihat adanya kebaikan? Hal marra bika na'imun qad? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Mana kekayaanmu ketika di dunia? Mana status sosial yang kau banggakan ketika di dunia dulu? Fayaqulu, maka dia mengatakan, la wallahi ya Rabbi. Tidak ya Allah, aku tidak merasakan sedikit pun kenikmatan dan aku tidak melihat adanya kebaikan. Jadi dia terlupakan dengan semua kebahagiaannya ketika di dunia. Mana rumah yang megah itu? Mana kekayaan ketika di dunia? Semua lupa. Semua terkalahkan dengan satu kali celupan di neraka. Kemudian kata Nabi SAW, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san di dunya min ahli jannah. Kemudian didatangkan orang yang paling sengsara ketika di dunia, tetapi dia merupakan ahli surga. Mungkin orang yang Allah sebutkan dalam hadis ini adalah orang yang celaka di dunia ini. Dia bertubi-tubi ditimpa penyakit dan musibah. Mungkin dia orang yang paling miskin dalam hidupnya, akan tetapi dia adalah orang yang termasuk dalam jajaran penghuni surga. Fayazbuhu fi fil jannati sibghatan. Kemudian dicelupkan dia ke dalam surga dengan satu kali celupan. Fayaqulu lahu. Kemudian ditanya kepadanya, ya bani Adam, hal ra'aita bu'san qad? Wahai anak Adam,
Apakah engkau masih merasakan adanya kesengsaraan? Mana kemiskinanmu dulu? Mana celaan dan cacian dari orang-orang ketika di dunia dulu kepadamu? Hal marra bika syiddatan qad? Apakah engkau merasakan adanya kesengsaraan, adanya kecelakaan? Mana keburukan yang menimpamu dulu? Fayaqulu, maka dia mengatakan, la wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah, aku tidak ingat dengan musibah yang menimpaku. Aku tidak ingat dengan celaan dan cacian ketika aku di dunia dahulu. Ma marra bi bu'sun qad wala ra'aitu syiddatan qad. Aku tidak merasakan adanya kesengsaraan dan aku tidak pernah merasakan adanya kesedihan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendapatkan musibah di dunia ini, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditimpa musibah di usia 30 tahun, maka mungkin 30 tahun lagi musibah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang fakir di usia 40 tahun, maka 20 tahun lagi musibah akan diangkat atau kefakiran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali celupan di surga sudah cukup membayar semua penderitaan dan kepedihan kita ketika di dunia. Adapun sebaliknya, ketika seorang dimasukkan ke dalam neraka, maka satu penderitaan di neraka akan menghapuskan semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siksa yang paling ringan, ahwanu ahlin nari adzaban Abu Thalib. Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Wa huwa munta'alun bina'la yabli minhuma dima'u. Yaitu dia dipakaikan dengan dua sandal, yang dengan dua sandal itu maka mendidih otaknya. Ini yang paling ringan. Maka kita tidak bisa bayangkan betapa beratnya siksa di dalam neraka. Waliyadu billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penduduk sorga dan penduduk neraka itu jumlahnya sudah paten, tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Amr mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kitaban. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami dengan membawa dua kitab di tangannya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, atadruna ma hadanil kitabani? Wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu apa dua kitab yang ada di tanganku ini? Fakulna, maka kami menjawab kata para sahabat, la ya Rasulullah illa an tukhbirana. Kami tidak tahu ya Rasulullah, kecuali engkau jelaskan kepada kami apa kitab itu. Faqala lilladhi fi yadihi al-yumna, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kitab yang ada di tangan kanannya. Beliau mengatakan, hadza kitabun min rabbil alamin. Kitab ini adalah kitab dari Rabb semesta alam, dari Allah Subhanahu wa taala. Fihi asma'u ahlil jannah wa asma'u abaihim wa qabailihim. Di dalam kitab yang ada di tangan kananku ini terdapat nama-nama penghuni surga, nama bapak mereka dan nama kabilah mereka. Jadi seandainya ada orang yang namanya sama, Muhammad bin Hasan, tapi kabilahnya beda, maka akan berbeda penulisannya. Artinya betapa detailnya isi kitab itu. Tsumma ajmala ala akhirihim, disebutkan semua orang-orang yang akan masuk ke dalam surga sampai pada akhirnya. Fala yuzadu fihim wa la yunqasu minhum abadan. Tidak akan ditambah orang-orang yang masuk dalam tulisan itu dan tidak ada yang dikurangi selama-lamanya. Jadi sudah paten apa enggak yang masuk surga ini? Atau masih bisa berubah? Sudah paten. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qala lilladzi fi shimalihi." Kemudian beliau menjelaskan
tentang kitab yang ada di tangan kirinya, hada kitabun min rabbil alamin. Kitab yang ada di tangan kiriku adalah kitab dari Rabb semesta alam. Fihi asma'u ahlin nar wa asma'u abaihim wa qabailihim. Di dalamnya ada nama-nama penghuni neraka, nama bapak-bapak mereka dan kabilah-kabilah mereka. Tsumma ajmala ala akhirihim, disebutkan semuanya sampai pada akhirnya. Fala yuzadu fihim wa la yunqasu minhum, tidak akan ditambah jumlah mereka dan tidak akan dikurangi. Dan sekali lagi menegaskan bahwa penghuni neraka bisa berubah atau tidak? Tidak bisa. Ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah di juz yang kedua nomor 848. Bisa ambil dalam Sunan Tirmidzi. Mendengar keterangan ini ya, faqala ashabuhu, maka para sahabat kaget. Mereka mengatakan, fa fimal amala ya Rasulullah in kana amrun qad faragha minhu. Wahai Rasulullah, kalau seperti itu urusannya, penghuni surga tidak akan berubah, penghuni neraka tidak akan berpindah, maka untuk apa kita beramal wahai Rasulullah? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, saddidu wa qaribu, mendekatlah dan berlaku luruslah kalian. Fa inna sahibal jannah yuhtammu lahu bi amali ahli jannah. Karena sungguhnya orang-orang yang masuk dalam jajaran penghuni surga akan mengakhiri amalannya dengan amalan penghuni surga. Jadi yang penting itu nanti ketika kematian mendatangi kita, apakah kita menutup dengan amalan ahli surga atau sebaliknya? Waliyahumillah. Wa in amila ayyu amalin, kata Nabi, meskipun dia telah berbuat serusak apapun sebelumnya. Kita ingat ya, hadis tentang orang yang membunuh 99 manusia, kemudian dikenalkan dengan membunuh rahib, tetapi dia menjadi ahli surga. Kita masih ingat kisah pelacur dari kalangan Bani Israel yang dengan memberikan minum anjing maka dia mau surga. Ini menunjukkan bahwa yang terpenting adalah di penghujung usia kita nanti. Wa inna sahiban nar yuhtammu lahu bi amali ahli nar, dan penghuni neraka akan menutup usianya dengan amalan-amalan penduduk neraka. Wa in amila ayyu amalin, meskipun dia beramal apapun sebelumnya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi fanabadahuma. Kemudian Nabi membuang dua kitab itu. Tsumma qala, kemudian bersabda, faragha rabbukum minal ibadi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Telah tetap keputusan dari Rabb kita bahwa sebagian hambanya ada yang masuk penghuni surga dan ada yang masuk sebagai penghuni neraka. Terakhir sebagai penutup, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika manusia telah menempati posisinya masing-masing, nasallallahu jannah wa na'udzubika minan nar, kita mohon kepada Allah surga dan mohon dijauhkan dari neraka. Saat manusia sudah masuk dalam posisinya masing-masing, penghuni surga telah masuk di surga dan penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka, maka Allah akan mendatangkan kematian. Ini sebagai penghujung dari fase kehidupan atau sebagai akhir dari perjalanan kehidupan manusia-nya. Dia nanti akan menetap di surga atau di neraka. Yuja'u bil mauti yaumal qiyamah, didatangkan kematian pada hari kiamat, ka'annahu kabsyun amla, seperti domba yang berwarna putih hitam-hitam. Fayuqifu bainal jannati wan nar, yang diletakkan di antara surga dan neraka. Surga di atas, neraka di bawah, diletakkan di tengah-tengahnya. Kemudian fayuqalu ya ahlal jannah, kemudian ada suara waktu itu, wahai penghuni surga, hal ta'rifuna hada, apakah kalian tahu ini? Apa ini? Maka mereka melihat kepada domba itu dan mereka mengatakan, na'am hadzal maut, kami tahu itu adalah kematian ya Allah. Qala yuqalu li ahli nar, kemudian Allah bertanya kepada para penghuni neraka,
hal ta'rifuna hadza? Tahu enggak apa ini? Qala, maka mereka mengatakan, "Na'am, hadzal maut, kami tahu itu adalah kematian ya Allah." Fayu'maru bihi fayuzbah. Kemudian diperintahkan agar domba itu disembelih. Qala, kemudian tsumma yuqalu, kemudian dikatakan, "Ya ahlan nari khuludun fala maut." Wahai penghuni sorga, tinggallah kalian kekal di dalam sorga dan sudah tidak ada lagi kematian. Sudah selama-lamanya di sorga dengan berbagai kenikmatannya. Wa ya ahlan nari khuludun fala maut. Dan wahai penghuni neraka, tetap kekallah kalian di dalam neraka dan tidak ada kematian. Dan vonis ini ya, vonis ini adalah vonis berita gembira bagi penghuni sorga dan berita paling celaka bagi penghuni neraka. Karena selama-lamanya. Maka Nabi SAW mengatakan di ujung hadis itu, "Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, "Wa anzirhum yaumal hasrati idza qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Kata Nabi SAW, dan peringatkanlah mereka yaumal hasrah, pada hari yaumal hasrati idza qudiyal amru, pada hari ketika perkara telah diputuskan. Artinya ketika seorang telah ditetapkan sebagai penghuni surga selama-lamanya, atau seorang ditetapkan sebagai penghuni neraka selama-lamanya. Wahum fi ghaflatin. Adapun tentang surga dan neraka itu, mereka ghaflah, mereka lalai. Wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman adanya hari itu. Makanya perlunya kajian ini kita ingatkan bahwa kita akan mengalami kematian, kita akan melewati sirat, bahkan kita akan melewati fase surga dan neraka. Maka Rasul mengatakan, "Wa anzirhum yaumal hasrati idza qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Maka di tengah kehidupan kita yang fana ini, kita ingat bahwasanya dunia ini hanya ladang untuk beramal. Sedangkan dunia atau kehidupan yang akhir, yang abadi adalah ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk melangkah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari neraka jahanam. Kita break dulu sebelumnya, nanti kita lanjutkan dengan diskusi kalau ada hal yang ingin disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.